saudara tadi sudah sampaikan dan menjawab pertanyaan dari panitia. Tadi sudah kita sama-sama dengar, katanya beliau akan menyiapkan pendampingan, itu bahasa istilahnya pendampingan, sehingga para tukang itu dilatih atau dibentuk. Itu mengenai pekerjaan, sehingga mengurangi bapak mama yang jadi TKI. Baik, jadi dari tanggapan saya, kalau mengenai pernyataan itu saya rasa itu tidak jamin. Sedangkan pemerintah kabupaten saja tidak sanggup untuk menjaga atau melindungi atau memberikan pekerjaan kepada masyarakatnya. Apalagi kita di desa Motoulu, mau ditukangnya orang sudah foto-foto pas sekolah. Kalau sekolah tahun lain H5, ya mungkin bagi keluarga yang berada. Tapi kalau saya yang berbicara ini lahir dari keluarga yang sederhana, keluarga yang tidak serba ada, saya rasakan hal itu. Bapak saya tukang, jadi saya tahu. Dan bukan hanya kerja tukang saja bisa menyelamatkan anak, tapi pasti ada jalan yang lain. Jadi kalau menurut saya itu kayaknya kurang pas untuk bisa jadi jaminan kedepannya ketika sudah dipilih. Jadi solusinya ya mungkin pekerjaan lain atau buat kelompok yang lain. Ketika sudah terpilih, saudara bisa memberikan yang terbaik lah, sehingga mendukung kebutuhan dalam rumah tangga. Tapi kalau ketika untuk membantu supaya mereka tidak boleh jadi TKI, kayaknya tidak jadi jaminan. Baik, saya kembalikan. Selanjutnya nomor urut 5. Baik, terima kasih atas teman Pak Siu. Saya sepakat, cuma diperhitungkan itu tradisi dan adat kita yang tiap hari online itu dulu panjang sampai 3-4 hari yang harus diperhitungkan itu. Terima kasih. Sanggahan kembali ke nomor urut 3. Baik, terima kasih. Artinya begini, saya punya optimis. Dasarnya Pak Jokowi itu adalah seorang tukang mebeler, baru jadi kaya, kemudian terpilih jadi wali kota, kemudian gubernur DKI, lalu kemudian naik pada presiden. Tapi dasarnya adalah tukang. Jadi saya optimis bahwa apa yang saya lakukan dan apa yang saya tuangkan dalam program saya ini saya akan jalankan dan butuh pendampingan, dan saya yakin kualitas dan mutunya akan lebih baik sehingga nilai pemasarannya lebih bagus, sehingga peningkatan ekonomi masyarakat itu bisa mencukupi apa yang disampaikan oleh Kakak Silus bahwa ragu tidak bisa. Tapi saya yakin karena apa yang kita kerjakan bagus itu pasti nilai jualnya tinggi ya, bukan asal jadi. Tapi makanya saya bilang butuh pendampingan untuk kasih pelatihan khusus buat mejanya. Mungkin sekarang akan panjang tapi kita buatnya bentuk bulat sehingga nilai jualnya tinggi. Nah, saya yakin bisa, asalkan kita jangan putus asa, kita selalu mensupport teman-teman sekalian untuk bekerja. Mungkin seperti itu. Selanjutnya nomor urut 1. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya akan menambahkan sedikit tentang apa yang sudah diutarakan Kakak Sis. Dari tadi sudah panjang lebar Kakak Sis jelaskan dan saya sangat mendukung. Itu bagus. Mungkin hanya saya tambahkan sedikit itu di pelatihan Kakak. Pelatihan itu mungkin kita harus bekerja sama dengan PLK, Balai Latihan Kerja, itu harus dikubur supaya kita bisa menghadirkan mereka untuk mereka melatih anak-anak muda atau masyarakat-masyarakat yang ingin ikut pelatihan, supaya mereka bisa sama-sama untuk mengikuti pelatihan itu, dan pasti mereka mempunyai skill.
skill itu kalau BLK itu bukan hanya pertukangan, itu ada perbengkelan dan lain-lain, ada kursus menjahit, itu juga ada. Dan saya sepakat dengan apa yang sudah diutarakan oleh kandidat nomor urut 3. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya nomor urut 2. Terima kasih. Saya tidak paham bidang pendidikan kemudian melebar ke pemberdayaan. Pelatihan itu berarti pemberdayaan terus, tapi tidak salah. Kenapa? Dua-duanya ada saling keterkaitan. Di mana otak kita terisi dengan ilmu, baru bisa kita jalankan pemberdayaan. Contoh, desanya biar pintar, semangat mencari uang, tapi masyarakatnya tiap hari 7 tahun di kampung. Biarpun desa itu dia semangat mau mati, tapi desa tetap, wilayah desa ini tetap begini-begini saja. Jadi pemberdayaan itu betul. Kita bisa, itu yang saya katakan. Kalau status tanah ini jelas, maka kita akan buat banyak hal di sini. Ini akan mengangkat nama seorang kepala desa di sini. Jelas dulu supaya tenda itu kita bisa taruh di kantor desa, jangan taruh di rumah kepala desa, salah. Kursi-kursi juga begitu. Kita beli ada kan terus, tapi kalau di rumah masing-masing kita mau pakai setengah. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, memberdayakan pemberdayaan ekonomi kreatif, menabung. Jangan uang pi habis. Kepala desa biar dia wiro sableng tidak bisa. Terima kasih. Itu adalah menurut beliau. Nanti ada sedikit tanggapan dari mereka. Dari nomor urut 4 saya persilakan. Baik, selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya kita sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, patut dan layak kita sampaikan syukur karena atas berkatnya kita semua masyarakat Desa Motoulun bersama Ibu pejabat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, yang saya hormati Ibu pejabat Desa Motoulun bersama jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua BPD bersama jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pilkades Desa Motoulun yang saya hormati bersama jajarannya, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan teman-teman calon atau kandidat dari keempat yang saya banggakan. Singkatnya, kita semua hadir di sini. Baik, saya akan menyampaikan visi misi saya. Visi adalah suatu gambar cita-cita, impian yang dicapai dalam waktu jangka 6 tahun periode 2023-2029 dengan mempertimbangkan kekuatan dan potensi yang ada. Misi saya meningkatkan tata kelola pemerintah Desa Motoulun yang bersih, baik, jujur, transparan dalam anggaran pembangunan guna mewujudkan swasembada pangan, pencegahan stunting,
dalam kehidupan masyarakat adil, sejahtera, aman, tertib, berbudaya, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi adalah suatu kondisi atau keadaan yang harus diupayakan terjadi atau tersedia sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dan dari visi dan misi, yakni yang pertama, mewujudkan dan mengoptimalisasikan terhadap mutu sistem kinerja aparatur pemerintahan Desa Motoulun guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat cepat dan tepat guna. 2. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, rukun, harmonis, toleransi, dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama dan adat istiadat. 3. Memberdayakan potensi yang ada di Desa Motoulun yang meliputi A. Pemberdayaan SDM, B. Pemberdayaan SDA, C. Peningkatan pengelolaan dana BUMDes yang transparan dan akuntabel, D. Pengadaan anggaran terhadap pencegahan stunting, E. Meningkatkan mutu perekonomian masyarakat dan kreativitas masyarakat. Misi yang keempat, meningkatkan infrastruktur pembangunan desa meliputi pembangunan jalan desa di setiap dusun, pembangunan gapura batas desa, papan informasi, papan nama kepala desa, sekretaris desa, BPD, dusun, RT, RW. C. Pembangunan akses jalan pertanian atau jalan usaha tani. D. Pengadaan penerangan lampu jalan umum atau PJU. E. Pengadaan pos portal atau pos jaga di setiap dusun. Misi yang kelima, mewujudkan kerjasama dengan desa tetangga, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat yang menunjang segala jenis pembangunan di Desa Motoulun. 6. Mewujudkan pengembangan kreativitas pemuda-pemudi Desa Motoulun di setiap bidang. 7. Peningkatan komunitas peduli lingkungan dan penanggulangan bencana alam. Sekian dan terima kasih atas pemaparan visi misi saya. Baik, acara selanjutnya pertanyaan dari nomor urut 4, saya persilakan. Bangun adalah satu adalah semua untuk beliau. Nanti ada sertifikasi alasan dari mereka 4 orang, tetapi konteksnya saya bilang tidak boleh keluar dari sistem dan regulasi.